Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ridwan dari Prodi Teknik Sipil Universitas Pelita Bangsa. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online. Pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang di seluruh dunia. Pakar Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun web 2.0, ideologi dan teknologi, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Selanjutnya, tentang Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut ini bunyi ayat pasalnya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE warganet juga sering dijerang dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Berikut isi pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara). Pasal 29 Undang-Undang ITE. Selain itu, netizen juga kerap terjerat. Pasal 29 Undang-Undang ITE. Berikut isi pasal 29 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Pasal 27 merupakan salah satu pasal yang banyak digunakan. Pasal 27 ini terdiri dari 4 ayat, yakni ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Inilah salah satu contoh pelanggaran hukum media sosial. Ya, inilah contoh penipuan online seperti jangkauan publik yang menjadikan lebih luas dengan penggunaan media komunikasi modern seperti media sosial juga membuat penipuan online semakin meningkat. Contoh kasus penipuan online di media sosial misalnya fitur permainan kuis di Facebook yang bukan hanya meminta akses ke profil Facebook kita, tapi juga mengajukan beberapa pertanyaan lebih jauh mengenai diri kita dengan tujuan untuk mengumpulkan data. Inilah contoh kasus lain, misalnya penangkapan terhadap pelaku penipuan melalui Facebook, yaitu Dede Rahmat dan Hasan Rarwis pada awal tahun 2015 silam oleh Polres Sukabumi Kota yang bersangkutan membuat akun Facebook palsu untuk memperdayai Wilda Silviani. Setelah 2 bulan berkenalan, pelaku mulai melancarkan aksinya dengan meminjam uang secara bertahap hingga total mencapai 37 juta rupiah. Ya, inilah dampak positif dan dampak negatif media sosial. Yang pertama, dampak positif dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat seperti informasi tentang perguruan tinggi, lowongan kerja, atau mengenai beasiswa dan lain-lain. 2. Dampak negatif. Media sosial dan internet telah dijadikan atau modus penipuan bagi kaum penjahat yang mengambil berbagai macam keuntungan material. Hal ini sudah banyak terjadi. Cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.